Pemimpin militan Hamas Yahya Sinwar dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Diketahui tentara Zionis IDF mengklaim telah menewaskan kepala Biro Politik Hamas itu di Tel Sultan Rafah, Gaza Selatan. Kabar terbunuhnya Sinwar dibagikan IDF lewat akun X dan Telegram mereka. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menegaskan bahwa setelah pengejaran selama 1 tahun, IDF akhirnya menewaskan pemimpin militan Hamas tersebut. Dalam pernyataannya, juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari menyatakan bahwa Yahya Sinwar adalah dalang di balik serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Ia juga menyebut Sinwar bersembunyi di tengah masyarakat sipil Gaza untuk menghindari serangan Israel. Tak hanya itu, Hagari menyatakan bahwa rakyat Gaza menderita akibat ulah Yahya Sinwar. Meski begitu, kabar kematian Yahya Sinwar tersebut belum dikonfirmasi oleh militan Hamas. Seiring dengan beredarnya kabar terbunuhnya Yahya Sinwar, muncul sejumlah rekaman yang menampilkan jasad pria di tengah reruntuhan. Bahkan tak sedikit yang mengklaim bahwa jasad dalam video itu adalah Yahya Sinwar yang tewas dalam serangan udara IDF. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Sinwar was responsible for the most brutal attack against Israel in our history, when terrorists from Gaza invaded Israel, massacred Israelis in their homes, raped our women, burned entire families alive, and took over 250 men, women, children, and babies hostage into Gaza. 101 hostages still remain in captivity in brutal conditions. For the past year, Sinwar tried to escape justice. He failed. We said we would find him and bring him to justice, and we did it. It was Yahya Sinwar who decided to wage war with Israel while hiding behind civilians in Gaza. Since the beginning of this war that Sinwar started on October 7th, we've said our war is with Hamas, not with the people of Gaza. And we mean it. We are working to increase the amount of humanitarian aid, including food, water, and medicine that goes into Gaza, to the people of Gaza who are suffering because of Yahya Sinwar. On this day, our thoughts are with the families of those murdered or kidnapped because of Sinwar. We bow our hearts, heads, and remember, we bow our heads and remember our brave soldiers who paid their ultimate sacrifice to defend the people of Israel. Our work is not done. We will not rest until we bring home all our hostages by any means, and we will continue to operate until we complete all our missions in defense of the people of Israel. Thank you. Militer Israel atau IDF mengklaim telah menewaskan pemimpin Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Sinwar disebut terbunuh dalam serangan udara Israel di Rafah, Gaza Selatan. Lewat rilisnya, IDF juga membeberkan rekaman momen terakhir Sinwar sebelum tewas terbunuh. IDF membagikan rekaman tersebut lewat saluran telegramnya pada Jumat 18 Oktober 2024. Video itu merupakan rekaman dari kamera drone yang memasuki sebuah bangunan. Sebagian besar bangunan 2 lantai itu tampak runtuh dan barang-barang di dalamnya berjajaran. Video itu lantas menampilkan sosok pria tengah duduk di sofa. IDF mengklaim pria yang wajahnya tertutup kefiah itu adalah Yahya Sinwar. Sosok tersebut hanya duduk terdiam sambil menundukkan kepalanya. Sesaat kemudian, pria yang diklaim sebagai Sinwar itu tampak mengangkat sebuah tongkat dan melemparkannya ke arah drone. Pria itu kemudian memandang tajam ke arah pesawat tak berawak IDF. Militer Israel menegaskan bahwa rekaman itu merupakan detik-detik terakhir Sinwar sebelum terbunuh dalam serangan udaranya. Pasukan Israel atau IDF mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil membunuh pemimpin militan Hamas Yahya Sinwar.
IDF menyatakan kepala Biro Politik Hamas tersebut tewas dalam serangan udara mereka pada Rabu 16 Oktober 2024 di Gaza. Seiring dengan kabar kematian Sinwar, beredar potret jasad yang diklaim merupakan bos Hamas tersebut. Foto-foto itu ramai beredar di media sosial khususnya X. Tampak jasad pria tergeletak di tengah-tengah reruntuhan bangunan. Terdapat luka parah di bagian kepala dan kakinya. Media Israel kan juga merilis foto jasad tersebut dan membandingkannya dengan potret Sinwar semasa hidup. Salah satu kesamaan yang diklaim adalah terkait bentuk gigi. Dari kedua foto itu, gigi depan jasad tersebut memiliki kesamaan dengan Yahya Sinwar. Dikutip dari Tribun News, jenazah yang diklaim sebagai Yahya Sinwar itu dilaporkan telah dibawa ke Israel. IDF memboyong jasad tersebut untuk dilakukan tes DNA. Tentara Israel menemukan sejumlah barang di dekat jasad yang diklaim sebagai pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Seperti diketahui, IDF mengumumkan bahwa mereka telah menewaskan Sinwar dalam serangan udara di Gaza pada Rabu 16 Oktober 2024. Dikutip dari Ynet News, IDF mengaku menemukan uang tunai, paspor, kartu identitas, senjata hingga permen. Benda-benda itu ditemukan berada di dekat jasad pria yang diklaim sebagai Yahya Sinwar dan militan Hamas lainnya. Namun paspor dan kartu identitas yang ditemukan IDF bukanlah milik Sinwar. Paspor itu diketahui milik Hani Zohra Mazen yang merupakan seorang guru UNRWA. Dua kartu identitas yang ditemukan lainnya pun bukan milik pemimpin militan Palestina itu. Menurut laporan dari Gaza, kedua orang yang terbunuh bersama Sinwar adalah pengawalnya. Untuk memastikan identitas Sinwar, para tentara mengambil foto-foto jenazahnya dan mengirimkan ke unit forensik polisi. Dilaporkan, IDF bahkan memotong salah satu jari jasad tersebut untuk dibawa ke Israel dan dilakukan tes DNA. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel pada Rabu 16 Oktober 2024. Ia tewas di Rafah, Gaza Selatan, seusai baku tembak dengan militer Zionis. Konfirmasi bahwa jasad yang ditemukan adalah Yahya Sinwar itu digaungkan IDF berdasarkan hasil tes DNA dan tes lainnya. Dilaporkan tentara Israel memotong salah satu jari Sinwar untuk mempercepat tes DNA. Hal itu lantaran lokasi ditemukannya Sinwar merupakan tempat jebakan. Pernyataan itu didukung dengan video yang beredar luas di media sosial. Sejumlah rekaman menampilkan jasad pria yang tergeletak di tengah reruntuhan dengan kondisi mengenaskan. Jasad yang diklaim sebagai bos Hamas itu ditemukan dengan kondisi luka parah di bagian kepala, tangan, dan kakinya. Salah satu jari tangan kirinya juga tampak terpotong. Dikutip dari The Times of Israel, jasad yang diklaim sebagai Sinwar itu dibawa ke Israel pada Kamis 17 Oktober 2024. Dikabarkan, mulanya IDF tak mengetahui bahwa salah satu militan Hamas yang ditargetnya adalah Yahya Sinwar. Pihaknya baru mengetahui bahwa Sinwar terbunuh seusai mendatangi gedung yang digunakan ketiga militan Hamas itu untuk bersembunyi setelah tertembak. Tentara Israel atau IDF mengklaim telah membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer mereka di Rafah, Gaza Selatan. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Sinwar tewas pada Rabu 16 Oktober 2024. Jenazah Sinwar dilaporkan ditahan dan dibawa ke fasilitas forensik di Tel Aviv, Israel. Dikutip dari Tribun News, polisi Israel menyatakan jenazah bos Hamas itu dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sinwar dilaporkan mengalami luka parah di sekujur tubuhnya, khususnya di bagian kepala. Tak hanya itu, sebelumnya dikabarkan bahwa IDF sengaja memotong jari tangan jasad yang diklaim sebagai Sinwar tersebut untuk dibawa ke Israel. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi dan tes DNA. Daniel Hagari juga menjelaskan bahwa Sinwar terbunuh bersama dua militan Hamas lainnya. Ketiganya terbunuh seusai baku tembak dengan militer Israel. Meski begitu, belum ada konfirmasi dari militan Hamas terkait kabar terbunuhnya Yahya Sinwar. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu buka suara terkait kabar terbunuhnya bos Hamas Yahya Sinwar.
Pemimpin militan Palestina itu dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Rafah, Gaza Selatan. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu lewat unggahan di akun X pribadinya Jumat 18 Oktober 2024. Netanyahu mengatakan bahwa pembunuhan Sinwar menandai awal dari akhir kekuasaan Hamas. Meski begitu, pertempuran di Gaza masih jauh dari kata selesai. Dalam pidatonya, Netanyahu menekankan bahwa Sinwar dan Hamas telah membunuh 1.200 orang termasuk anak-anak. Perdana Menteri Israel itu juga memuji para tentaranya yang berhasil membunuh Sinwar. Lebih lanjut, Netanyahu juga berpesan pada para warga Gaza bahwa perang bisa saja berakhir. Hal itu akan terjadi jika Hamas meletakkan senjata dan membebaskan seluruh sandera Israel yang tersisa. Menurutnya, saat ini masih ada 101 sandera yang ditawan di jalur Gaza. Di tengah desakan dari keluarga sandera, Netanyahu bersumpah bakal membawa para tawanan itu pulang ke rumah masing-masing. 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. Seusai dilaporkan tewas oleh militer Israel, jenazah yang diklaim sebagai pemimpin Hamas Yahya Sinwar dibawa ke Tel Aviv. Israel melakukan pengujian tes DNA untuk memastikan identitas dari pria yang terbunuh dalam serangan udara mereka pada Rabu 16 Oktober 2024 itu. Pakar ortodontik turut melakukan pemeriksaan terhadap rahang dan gigi jasad yang ditemukan dan dibandingkan dengan ronsen milik Sinwar. Sebagai informasi, jasad pria yang diklaim sebagai Sinwar itu ditemukan di antara reruntuhan rumah kawasan Tal As-Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Tak lama setelah ditemukan, beberapa bagian tubuh jasad itu dibawa ke Departemen Forensik Kepolisian Israel. Bagian tubuh yang dibawa berupa selai rambut dari janggutnya serta potongan jari. Dikutip dari Tribun News, jenazah tersebut dibawa untuk diidentifikasi menggunakan teknologi canggih yang melibatkan pengujian DNA dari mitokondria. Terlebih, Sinwar pernah dipenjara di Israel, sehingga kemungkinan besar hasil ronsen gigi, sidik jari, dan DNA-nya tercatat. Untuk memastikan keakuratan, Israel melakukan pengecekan struktur gigi pada jasad yang ditemukan dengan hasil ronsen Sinwar. Menurut para ahli, karakteristik unik pada rahang jasad itu cocok dengan bos Hamas tersebut.
Setelah mengklaim berhasil menewaskan Yahya Sinwar, militer Israel kini memburu pemimpin Hamas lainnya. Hal itu disampaikan juru bicara IDF Daniel Hagari seusai Sinwar dilaporkan terbunuh pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Hagari mengungkap bahwa tentara Israel akan mencari keberadaan bos-bos Hamas, termasuk saudara Yahya Sinwar. Saudara laki-laki Sinwar yakni Muhammad Sinwar kini menjadi buronan pasukan Zionis. Dikutip dari Tribun News, Muhammad Sinwar adalah salah satu komandan senior dan veteran Hamas. Ia dilaporkan handal dalam memahami intelijen Israel, taktik IDF, hingga menyelaraskan kepentingan berbagai organisasi. Muhammad Sinwar diketahui jarang muncul di depan publik maupun berbicara pada media. Meski begitu, ia menjadi salah satu target utama dalam daftar orang yang dicari-cari oleh IDF. Namun Muhammad Sinwar berkali-kali lolos dari teror pembunuhan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.